Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Pemilihan balutan ya merupakan suatu hal yang terkadang membuat kita kebingungan dalam proses perawatan luka. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap karakteristik luka itu berbeda ya, di mana karakter dan kondisi cairan ya ataupun jaringan mati yang terdapat pada luka itu sangat bervariasi. Dan ketika kita menemukan luka dengan kondisi-kondisi tertentu, maka yang harus kita lakukan adalah dalam proses pemilihan balutan. Terkadang kita menemukan luka yang cairannya sangat banyak sekali, sehingga ketika kita mengaplikasikan kasa, terjadi kebocoran pada balutan yang sudah kita pasang. Ataupun luka yang mudah sekali terjadi pendarahan, ataupun luka yang disebabkan oleh abrasi, ya luka bebras. Dan saat diganti, kasanya terjadi perlengketan dan menyebabkan pendarahan berulang. Nah, hal tersebut bagaimana solusinya? Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perbedaan dressing yang sudah banyak saya mention di channel saya, yaitu dressing foam dan melolin. Oke. This is. Oke, di sini saya mempunyai foam Opticell dan juga ini adalah melolin ya. Dua dressing favorit saya ini yang sering saya gunakan dalam proses perawatan luka, dan biasanya ketika ada yang berkonsultasi kepada saya sering tawar-menawar ya. Kalau saya bilang pakai foam, maunya gimana Mas? Kalau memang pakai melolin apakah boleh ya? Nah, itu dia. Maka dari itu saya akan menjelaskan dua produk ini, dan saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwasannya ini tidak ada endorse ya. Ini murni pendapat saya sesuai dengan pengalaman saya di lapangan saat menggunakan dressing ini. Oke, itu dia. Nah, jadi para pemirsa sekalian, dressing merupakan finishing saat kita melakukan perawatan luka ya. Dimana ketika kita sudah mencuci luka, ketika kita sudah membuang jaringan mati, dilanjutkan dengan pemilihan dressing, terutama adalah pemilihan untuk menyerap cairan. Nah, saat memilih kasa, banyak sekali kasus di mana terjadi perlengketan dan terjadi pendarahan berulang. Dan saya merekomendasikan untuk mengganti kasa, yaitu ini, melolin. Di mana melolin ini ya ada lapisan melamin ya, dan juga ada absorbennya, sehingga ini nantinya efeknya adalah ketika kita mengganti balutan itu sangat bagus sekali ya, menghindari pendarahan, dan juga daya serapnya memang untuk cairan yang sedikit. Oke. Dan apabila para pemirsa sekalian menemukan kasus dengan cairan yang banyak seperti luka diabetes, luka dekubitus yang memerlukan offloading ya ataupun memerlukan penyerapan cairan yang maksimal, ya saya sarankan memang memakai ini ya, foam dressing. Di mana foam dressing ini ya bentuknya sama dengan spons bedak ya, di mana itu biasanya digunakan untuk para ibu-ibu, para wanita. Ini ya bukan spons bedak, tapi ini adalah foam dressing yang fungsinya untuk menyerap cairan dan juga untuk mencegah trauma pada area sekitar luka. Kenapa? Karena bentuknya itu sangat empuk sekali dan juga eh, untuk menghindari trauma ya saat terjadi tekanan, saat terjadi gesekan ataupun cairan-cairan yang banyak keluar bisa diserap dengan foam dressing ini, sehingga apa? Sehingga terhindar dari maserasi. Oke, itu dia mengenai melolin dan juga foam dressing. Oke. Nah, yang timbul pertanyaan di sini adalah kapan kita menggunakan melolin dan kapan kita menggunakan foam. Dan sebenarnya ini sangat simpel sekali ya. Yang pertama adalah saat luka tersebut membutuhkan
penyerap cairan yang maksimal dan juga untuk memberikan tumpuan pada luka ataupun untuk menghindari trauma ya, untuk menghindari maserasi, boleh kita menggunakan foam dressing ini. Contoh pada luka diabetes, luka dekubitus, luka selulitis ya juga boleh ini digunakan. Tapi biasanya saya menggunakan ini pada pasien-pasien dekubitus ya, sering sekali karena membutuhkan offloading ya untuk meminimalisir tekanan pada luka sehingga mencegah terjadinya luka kembali di sekitar area luka dekubitus. Oke. Dan selanjutnya untuk melolin ini biasa saya gunakan pada pasien-pasien yang stadiumnya ya, stadium ringan 1, 2 ya. Karena kenapa? Karena ini sangat efektif sekali saat kita gunakan seperti kasus-kasus luka bakar yang ringan, kasus-kasus seperti luka jatuh, kasus-kasus seperti luka yang sudah berwarna merah dalam proses pembentukan epitelisasi ya, ataupun luka-luka yang ringan-ringan ya seperti luka jatuh, luka sayatan, ini boleh digunakan ya itu. Jadi ini fungsinya untuk menyerap cairan yang sedikit. Oke. Nah, di sini ya yang menjadi pertanyaan juga adalah saat terjadi luka yang sudah berwarna merah dan cairannya sudah berkurang, yang awalnya banyak tapi sedikit. Nah, kenapa kok masih disarankan memakai foam ya? Atau bolehkah nih kita memakai melolin? Karena apa? Karena lukanya sudah cairannya sedikit ataupun lukanya sudah merah nih bagus dan juga tidak perlu penyerap cairan yang banyak. Oke. Dalam proses perawatan luka, para pemirsa sekalian, ada yang namanya granulasi. Di mana granulasi ini sering mengganggu saat terjadi yang namanya hipergranulasi. Hipergranulasi adalah suatu kejadian di mana tumbuhnya jaringan melebihi dari tepi-tepi luka, sehingga itu akan menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Dan saya sudah sering kali menjelaskan hal ini ya. Walaupun luka tersebut sudah dirawat semaksimal mungkin, walaupun sudah merah 100%, apabila terjadi hipergranulasi, maka yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan dalam proses penyembuhan luka dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhan pada luka. Ingat itu, kalau tidak percaya silahkan buktikan ya. Boleh pakai melolin? Boleh. Hanya saja tidak efektif untuk mencegah hipergranulasi. Maka dari itu, ya saya pasti menyarankan untuk memakai foam dressing daripada memakai melolin. Karena apa? Karena untuk mencegah hipergranulasi tadi. Ya, ada salah satu kasus yang sering dikonsulkan kepada saya. Menurut hemat saya, luka tersebut harusnya sudah lama sembuhnya. Ya, karena sudah merah, terus usia masih produktif ya, masih muda dan lukanya sebenarnya nothing problem, hanya menunggu kesembuhan, tapi sayang sekali terjadi hipergranulasi sehingga dalam proses perawatannya membutuhkan waktu yang lama. Oke, tapi ada suatu hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagi para pasien ataupun para rekan sejawat yang sedang merawat luka antara memakai foam dressing ataupun memakai melolin ini. Dari apa? Dari harganya. Ya. Jadi memang ada harga, ada rupa, kan seperti itu ya. Foam dressing ini memang harganya agak mahal. Jadi yes, of course, karena memang kualitas ya tidak pernah bohong dan juga fungsinya juga sangat bagus sekali ketimbang dari melolin ini. Ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada para pemirsa sekalian, mau yang mana, mau pakai yang mana. Yang jelas saya sudah menjelaskan secara objektif menurut pengalaman saya pribadi. Apabila terjadi hipergranulasi ataupun mencegah hipergranulasi, silakan pakai foam dressing. Atau untuk efisiensi pembiayaan karena mungkin ya
perawatannya dalam jangka panjang boleh memakai foam, yes silahkan memakai melolin ya, silahkan boleh memakai melolin ya. Foam atau melolin silahkan, pilihan ada di tangan pemirsa sekalian. Oke, thank you very much dan semoga dengan hal ini dapat memberikan informasi yang baru bagi para pemirsa sekalian ataupun rekan sejawat, ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar dressing boleh tuliskan saja di kolom komentar, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain mengenai perawatan luka ya. Silakan boleh, apabila ada hal yang kurang jelas, ada kasus yang kurang mengerti, kita boleh sharing ya, sama-sama belajar di sini. Oke, saya tunggu komentar, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Muhammad Subromulis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.